Guys, Republik Indonesia senang harga KF-21 turun lagi guys. Dan roket penghancur tank buatan negara Indonesia guys. Saya sungguh tertarik dengan berita ni. Ayo kita simak video ni sama-sama. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim dan salam serumpun daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Guys, kepada anda yang baru ke channel ini, untuk makluman anda, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi kali ini saya tertarik dengan satu tajuk video guys, yaitu Republik Indonesia senang harga KF-21 turun lagi dan roket penghancur tank buatan Republik Indonesia. Jadi inilah kelebihan Indonesia guys. Ada dua perkara yang ada dalam video ni. Saya sungguh tertarik dan ingin mengetahuinya guys. Ayo kita semak video ni sama-sama. Sebelum itu, untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel Indo Magazine ya guys. Jadi kepada anda yang menonton video ni, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ini channel Indo Magazine sebab banyak informasi yang menarik guys di channelnya. Jadi ayo kita sama-sama bantu, kita support dia punya channel. Jadi guys, jangan kita berlama-lama, jom kita saksikan video ni sama-sama. Jom. Wah, awal-awal lagi rudal sudah. Ini harga KF-21 yang bersama dengan Korea kah? Hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang mantap jos. Hari ini yang pertama datang lagi dari proyek jet tempur bersama KF-21 Boramai, Indonesia, Korea Selatan. Jika kemarin kabarnya sebagian pembayaran akan dilakukan menggunakan barang alias dengan sistem barter, kini ternyata tak cuma itu bos. Indonesia pun ternyata juga mendapat keringanan atau korting harga nih. Sehingga money yang harus dibayarkan pun menjadi lebih enteng. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap kini datang dari alutsista baru Indonesia, di mana baru-baru ini perusahaan senjata Indonesia berhasil mengembangkan sebuah senjata berupa roket pembunuh tank. Wow, apa nih, Indonesia berhasil menghasilkan senjata roket pembunuh tank guys. Macam mana rupanya ya? Nah, senjata seperti apakah itu dan perusahaan manakah yang membuatnya? Setelah ini kita bahas. Bagaimana? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, berita datang dari mega proyek jet tempur bersama Indonesia Korea Selatan, yaitu KF-21 Boramai alias KFX IFX. Ini hari itu jika di video kan? kemarin telah admin bagikan infonya bahwa Indonesia tetap membayar 20% dan sebagian akan dibayar dengan barang atau komoditas dari Indonesia alias barter, maka berita terbarunya kini ternyata dari hasil renegosiasi kemarin, Indonesia pun telah mendapat keringanan biaya bos. Keringanan biaya ini pun didapatkan oleh karena Indonesia akan dibebaskan dari pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dalam proyek jet tempur itu. Nah, keringanan biaya yang didapatkan ini pun cukup lumayan bos. Tak cuma gope ataupun cepek limpol, tapi mencapai 100 miliar won atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Nah, lumayan tuh, bisa buat beli satu unit jet tempur F-15IX baru lagi bos. Dengan demikian, biaya yang dikenakan terhadap Indonesia pun turun menjadi 1,6 triliun won atau sekitar 20 triliun rupiah dari nilai total proyek yang mencapai 8,1 triliun won. Kemudian, biaya keseluruhan program pun kabarnya juga turun nih bos, sebesar 500 miliar won. Dan hal ini pun semua diungkapkan oleh seorang pejabat Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan atau yang disingkat dengan DAPA. Nah, gimana? Kalian senang apa ora? Dan semoga dengan penurunan biaya ini Indonesia nggak nunggak lagi ya bayarnya bos. Betul. Oke, kita lanjut ke berita mantap kedua. Hari ini tentang alutsista baru Indonesia. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, mewartakan bahwa pada hari Dahana dan TNI uji coba roket pembunuh tank. Selasa 16 November 2021 di Pusat Pendidikan Infanteri Cipatat, Bandung, Jawa Barat.
sebuah perusahaan pertahanan pembuat bom dan rudal Indonesia, yaitu PT Dahana. PT Dahana. Baru-baru ini telah melakukan uji coba dinamis senjata lawan tank atau SLT untuk mengetahui jarak tempuh dan stabilitas roket ketika ditembakkan. Senjata anti-tank alias roket pembunuh tank ini pun dibuat lewat kolaborasi antara PT Dahana dan PT Harif Daya Tunggal Engineering, di mana PT Dahana merupakan perusahaan industri pertahanan pembuat bahan peledak, dan PT Harif merupakan sebuah perusahaan inovator teknologi terkemuka di Indonesia untuk industri sistem tenaga, pertahanan, transformasi digital, dan lingkungan. Bergabung ya PT Bapak Suhendra Yusuf RPN selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dahana pun menyatakan bahwa dalam uji dinamis atau terbang roket ini pun diharapkan bisa mencapai jarak 300 meter. Namun sementara ini pencapaian kita bahkan sudah 600 meter. Jadi tinggal pengubahan sudut tembaknya, ujar beliau. Pada tahap awal, senjata yang akan dibuat ini merupakan SLT latih atau senjata lawan tank latih, di mana digunakan untuk keperluan latihan. Namun kedepannya SLT ini pun akan dibekali dengan warhead sehingga dapat dipergunakan sebagai senjata untuk pertahanan. Dan roket karya anak bangsa ini pun diharapkan dapat mencapai jarak efektif 300 sampai 400 meter, bos, dan dapat diisi ulang beberapa kali pada peluncur yang juga telah dikerjakan pada pengembangan SLT tersebut. Nah, mantap Jos. Semoga program pengembangan roket pembunuh tank ini bisa cepat selesai dan bisa digunakan oleh militer Indonesia ya, bos. Sehingga kita pun tak perlu beli-beli lagi dari pihak asing. Terbaik, guys. Jadi guys, saya nampak sini ada dua perkara yang dibahaskan berkaitan dengan harga KF21 turun ya, guys. Jadi kalau mungkin yang tahun lepas saya ingat yang kolaborasi antara Korea dengan Indonesia yang jet tempur itu, guys. Memang itu adalah satu jet yang memang canggih, guys. Itu buatan daripada dua ya, kolaborasi Indonesia dengan Korea Selatan. Kalau diikut daripada berita nih, dia dapat turun harga lagi sehingga 500 berapa tuh tadi itu. Begitulah turun harga, dan sebahagiannya digunakan dengan sistem barter. Jadi kalau ditengok daripada apa yang dikatakan oleh admin ni, Indonesia tidak lagi akan tertunggak-tunggak untuk membuat pembayaran. Dan yang berita kedua ni berkaitan dengan roket penghancur tank buatan Republik Indonesia. Jadi yang saya nampak di sini, Indonesia merupakan satu negara yang bisa untuk mencipta alutsista, guys. Dan saya kira kalau dibangunkan PT Pindad macam PT Arif tadi yang dikatakan oleh admin tu, dan banyak lagi lah syarikat-syarikat yang boleh membuat alutsista ni, rasanya Indonesia tidak perlu banyak membeli daripada negara luar, disebabkan negara Indonesia sendiri dapat mencipta ataupun menghasilkan alutsista yang setanding dengan negara yang superpower, guys. Jadi kalau tengok ini tadi adalah penghancur tank yang boleh menghancurkan tank. Ini bom yang begitu hebat nih, guys. Jadi tahniah ke atas anak-anak daripada negara Indonesia, kerana ini satu pencapaian yang terbaik ya, yang saya kira ini adalah satu info yang menarik. Jadi semoga negara Indonesia sentiasa kekal aman, damai dan makmur untuk selamanya, dan semoga negara Indonesia sentiasa dihormati dan disegani oleh negara asing. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Ayo komen di bawah. Jadi itu saja, guys, daripada saya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.